Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Hari ini kita akan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kejayaan Nusantara. Sebuah sejarah yang jarang sekali dibahas di buku pelajaran kita, tapi memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan dunia. Sebuah sejarah Nusantara yang telah lama disembunyikan. Dahulu kala, Nusantara dikenal sebagai penguasa lautan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit membangun kekuatan maritim yang jauh lebih maju dibandingkan India dan Cina pada masa itu. Tapi apa yang membuat pelayaran Nusantara begitu unggul? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa Nusantara adalah wilayah kepulauan. Ribuan pulau yang tersebar membuat laut menjadi penghubung utama bagi masyarakatnya. Laut bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga jalur utama perdagangan, komunikasi, dan ekspansi. Kapal-kapal Nusantara seperti Jong dikenal sebagai salah satu kapal terbesar dan terkuat di dunia. Kapal-kapal ini mampu membawa muatan besar melintasi lautan luas, menjelajahi rute perdagangan penting dari Malaka, India hingga ke Afrika. Dengan inovasi kapal yang inovatif dan kemampuan navigasi yang sangat canggih, pelaut Nusantara tidak hanya menguasai lautan Nusantara, tapi juga merambah keluar kawasan Asia Tenggara. Sejauh itu guys, penjelajahan nenek moyang kita pada masa itu. Berbeda dengan India dan Cina yang lebih berfokus pada daratan dan sungai, bangsa Nusantara hidup berkembang dan bersahabat dengan laut sebagai pusat kehidupan mereka. Sementara India dan Cina mengandalkan perdagangan darat seperti jalur sutra, Nusantara menjadi pusat perdagangan maritim yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga ke Eropa. Nusantara berada di jalur strategis yang menghubungkan dunia timur dan barat, sehingga membuat pelayaran dan perdagangan lautnya tidak tertandingi. Jadi kepulauan Indonesia ini dulunya memang sudah seramai itu guys. Kemampuan navigasi bangsa Nusantara juga sangat luar biasa. Di saat pelaut India dan Cina masih banyak bergantung pada daratan untuk panduan, pelaut Nusantara sudah menguasai seni navigasi laut terbuka. Mereka mengandalkan angin muson, angin laut, dan bintang-bintang sebagai panduan, memungkinkan mereka menjelajah lautan dengan tanpa kehilangan arah. Selain itu, Nusantara dikenal dengan komoditas berharga seperti rempah-rempah. Permintaan tinggi dari seluruh dunia membuat perdagangan maritim Nusantara sangat dinamis dan menguntungkan. Sementara India dan Cina memiliki kekayaan alam yang melimpah di darat, Nusantara menguasai pasar rempah global melalui jalur laut, membuat kerajaan-kerajaan maritimnya seperti Sriwijaya dan Majapahit sangat kaya dan kuat. Teknologi kapal, keahlian navigasi, dan posisi strategis Nusantara membuat pelayaran mereka jauh lebih maju dibandingkan India dan Cina. Nusantara bukan hanya pusat maritim regional, tetapi juga penghubung utama dalam jaringan perdagangan global di masa lalu. Salah satu kapal terhebat dari Nusantara adalah Jong, sebuah kapal besar yang mampu membawa muatan dalam jumlah yang sangat banyak. Kapal ini sering digunakan oleh kerajaan Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, emas, kayu cendana, dan barang-barang mewah lainnya ke berbagai belahan dunia. Jong bisa menampung hingga ratusan ton muatan dan bertahan melawan ganasnya ombak samudra, menjadikannya salah satu kapal terbesar di dunia pada masanya. Namun, tak hanya ukuran yang membuat kapal Nusantara menonjol, tetapi juga kecepatan dan kelincahannya. Kapal pinisi dari Makassar misalnya, merupakan contoh sempurna dari kecanggihan pelaut Nusantara. Pinisi dikenal sebagai kapal yang sangat cepat dan gesit, dirancang khusus untuk berlayar di antara pulau-pulau dan menavigasi perlayaran yang sempit dengan mudah. Kapal ini menjadi simbol dari keahlian navigasi pelaut Bugis dan Makassar yang dikenal sebagai salah satu pelaut terbaik di dunia. Indonesia Timur juga tidak kalah maju nih guys. Kehebatan kapal-kapal Nusantara juga tak lepas dari pengetahuan mendalam tentang laut dan navigasi.
Bangsa Nusantara sudah lama menguasai seni membaca bintang, arus laut, dan angin muson. Mereka tahu persis kapan harus berlayar dan rute mana yang harus diambil, bahkan untuk mencapai tempat-tempat sejauh Afrika Timur dan Madagaskar. Bayangkan, dengan kapal seperti Jong dan Pinisi, mereka berhasil menjelajahi lautan yang luas dan menghubungkan Nusantara dengan berbagai bangsa dari Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Selain membawa barang dagangan, kapal-kapal ini juga membawa budaya, teknologi, dan pengaruh Nusantara ke berbagai belahan dunia. Di pelabuhan-pelabuhan jauh seperti di India, Arab, dan Tiongkok, kapal-kapal Nusantara berdagang dan bertukar pengetahuan, membentuk jaringan maritim global yang luar biasa kuat. Nusantara bukan hanya pemain regional, tetapi juga pusat perdagangan internasional di masa lalu. Teknologi kapal, keahlian navigasi, dan posisi strategis Nusantara membuat pelayaran mereka jauh lebih maju dibandingkan India dan Cina. Pada abad ke-15, lautan di sekitar Nusantara menjadi medan pertempuran sengit antara dua kekuatan maritim besar. Di satu sisi ada kapal-kapal Nusantara yang sudah berabad-abad menguasai jalur perdagangan, dan di sisi lain datanglah kapal-kapal dari Eropa seperti yang dimiliki oleh Portugis. Tapi apa yang membuat kapal penjelajah Nusantara mampu bersaing dengan armada Eropa yang tangguh? Kapal penjelajah Nusantara seperti Jong dan Pinisi dikenal karena ukurannya yang jauh lebih besar dari kapal-kapal penjelajah Eropa. Kapal-kapal ini mampu membawa muatan yang sangat banyak berupa rempah-rempah, kayu cendana, emas, hingga barang-barang mewah. Kapal ini dibuat dari kayu-kayu keras lokal dan dirancang untuk bertahan dari ombak besar dan angin kencang yang menghantam samudera. Sebaliknya, kapal-kapal Portugis dirancang dengan teknologi maritim Eropa yang lebih modern untuk ukuran zaman itu. Mereka menggunakan teknik pembangunan kapal yang lebih canggih dengan lambung kapal yang dirancang untuk stabilitas tinggi di lautan Atlantik yang ganas. Kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan berat seperti meriam yang memberi mereka keunggulan dalam pertempuran laut. Namun meskipun kapal Portugis lebih unggul dalam persenjataan, kapal Nusantara memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, daya tahan, dan pengetahuan tentang perairan lokal. Selain itu, kapal Nusantara didukung oleh pengetahuan navigasi yang sangat maju. Pelaut Nusantara telah menguasai seni membaca bintang, angin, dan arus laut selama berabad-abad. Mereka tahu persis kapan dan di mana harus berlayar. Sementara pelaut Eropa sering kesulitan menghadapi kondisi tropis yang tidak mereka kenal. Lalu, kenapa kapal-kapal Nusantara yang besar bisa kalah bersaing dengan kapal-kapal Eropa yang secara teknologi masih rendah dan ukurannya juga jauh lebih kecil? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa filosofi maritim Nusantara pada masa itu sangat berbeda dibandingkan dengan bangsa Eropa. Kapal-kapal Nusantara dirancang sebagai kapal dagang. Fokus mereka adalah mengangkut barang dagangan dalam jumlah besar dan menjelajah jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India, Cina, hingga Timur Tengah. Alih-alih berperang, kapal-kapal ini lebih berorientasi pada perdagangan dengan cara yang damai. Intinya, kapal-kapal di Nusantara fungsinya cuma buat berdagang. Bandingkan dengan kapal-kapal Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang dilengkapi persenjataan seperti meriam dengan daya ledak besar yang siap digunakan berperang di lautan. Ya, memang orang Eropa ini dari awal mereka datang memang sudah licik sih. Namun, ketika ancaman dari bangsa Eropa seperti Portugis mulai muncul di wilayah Nusantara, banyak kapal-kapal Nusantara terpaksa beradaptasi. Mereka mulai mempersenjatai kapal mereka dengan senjata tradisional seperti panah atau tombak, tapi tetap tidak memiliki keunggulan dalam teknologi persenjataan seperti meriam yang sudah dimiliki oleh kapal-kapal Eropa. Ya, memang sudah curang dari awal sih ini namanya. Lalu kenapa sih kapal Nusantara tidak dilengkapi dengan persenjataan dari awal? Ya, karena tujuan mereka memang beneran cuma berdagang, tidak ada maksud untuk menjajah seperti orang-orang Eropa. Pelaut Nusantara ini dikenal sebagai pelaut damai, pedagang, dan penjelajah, bukan penjajah. Kehebatan mereka terletak pada kemampuan navigasi, kekuatan diplomasi, dan daya tahan di lautan luas, bukan pada persenjataan dan pertempuran.
Namun, sejarah kejayaan pelayaran Nusantara yang kaya dan beragam seringkali terpinggirkan bahkan ditutupi oleh narasi penjelajah Eropa pada masa lalu. Beberapa faktor utama yang menjelaskan fenomena ini diantaranya karena yang pertama, dominasi narasi Eropa. Ketika penjelajah Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, mereka membawa serta perspektif yang sangat Eropa-sentris. Mereka menciptakan sejarah yang menonjolkan diri mereka sebagai penemu dan penguasa, sehingga mengabaikan prestasi dan kekuatan lokal yang telah ada jauh sebelumnya. Yang kedua, konflik dan penjajahan. Upaya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa seringkali menghilangkan sejarah lokal untuk menciptakan legitimasi bagi kekuasaan mereka. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi dan penelitian. Banyak dokumen dan catatan sejarah yang ditulis oleh penjelajah Eropa. Sementara, sejarah pelayaran laut Nusantara lebih banyak disampaikan melalui tradisi lisan dan tidak terdokumentasi secara formal. Yang keempat, persepsi dan stereotip. Pandangan Eropa terhadap budaya dan teknologi maritim Nusantara seringkali dipenuhi dengan stereotip dan pandangan yang lebih rendah, sehingga mengurangi penghargaan terhadap prestasi pelaut lokal. Karena sikap penjajah Eropa itu tadi, banyak dari kita yang tak pernah mendengar bagaimana Nusantara menguasai perdagangan global dan memimpin jalur laut yang sangat penting. Lalu bagaimana caranya semua ini bisa terungkap kembali? Pada era digital ini, kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada buku-buku teks yang seringkali hanya mengungkap sebagian kecil dari sejarah kita. Media sosial memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berbagi pengetahuan dan menggali kembali cerita-cerita lama yang telah hilang ini. Lalu bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar dan ketemu lagi di video tinggaran selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.